Hai guys, welcome back to my channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan guys. Oke, seperti biasanya di sini saya akan berbagi tutorial lagi ya. Nice. Jadi baru-baru ini ada dua teman yang mengalami permasalahan yang sama, yaitu masalah Facebook ya. Jadi memang di Facebook ini ada beberapa masalah yang sering dialami penggunanya ya. Dan itu sih sebenarnya masalah pribadi, masalah sepele yang tidak diperhatikan oleh penggunanya sendiri. Kalau misalnya keamanan Facebook ini sudah baik sekali, sudah bagus sekali, cuman kita yang menggunakan ini terkadang menganggap sepele gitu ya. Sebenarnya Facebook ini teman-teman tergantung dari pribadi sih. Ada yang memang sangat sayang gitu ya, sangat menjaga sekali akunnya gitu ya. Dan ada juga yang penting kita sudah login, udah kita pakai aja. Itu tidak pernah memperhatikan, tidak pernah ada terpikirkan untuk menjaga akunnya. Oke, jadi ada beberapa masalah biasanya yang terkena pada akun Facebook itu sendiri. Dan ini masalah pribadi teman-teman ya. Yang pertama itu biasanya lupa password, sering lupa password. Yang kedua gagal login, lupa password sama aja ya. Oke, di situ ada yang beda. Kemudian yang ketiga adalah sinkronisasi. Kemudian yang keempat itu biasanya dibajak gitu ya. Dan masalah-masalah yang lain. Oke, dan ini 4 masalah yang sangat umum sekali dan sering sekali terjadi pada penggunanya gitu ya. Oke, yang pertama, yang baru-baru ini dua teman ini mengalami masalah sinkronisasi. Kalau bahasa saya sih sinkronisasi gitu ya. Oke, jadi teman saya ini mempunyai ada yang 4 akun, ada yang 3 akun gitu ya. Biasanya itu akun yang pertama dia sudah daftar menggunakan nomor telepon. Daftar lagi yang kedua menggunakan nomor telepon yang sama gitu ya. Sehingga masalahnya ketika diklik gitu ya, ketika diklik dia otomatis akan beralih ke akun yang kedua. Ini saya katakan sinkronisasi gitu ya. Jadi dia klik akun yang baru tapi dia pergi di akun yang lama karena memang nomornya ada dideteksi nomor yang sama gitu ya. Jadi diklik akun yang baru dia lari ke akun yang kedua ataupun akun yang pertama seperti itu ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih supaya akun Facebook kita itu aman dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi teman-teman. Baik pengguna lama ataupun pengguna baru ya. Oke. A few moments later. Yang pertama adalah langkah pertama adalah sebaiknya dilengkapi semua profilnya gitu ya, yang harus diisi gitu. Silakan diisi saja gitu ya. Yang kedua adalah memastikan apakah teman-teman mendaftar pakai email atau nomor telepon. Nah, kalau misalnya teman-teman mendaftar cuma pakai nomor telepon, usahakan itu menambahkan email sebagai alternatif nanti ketika ada masalah, teman-teman bisa riset menggunakan email. Tapi kalau teman-teman hanya mendaftar pakai email, teman-teman harus mendaftarkan nomor telepon. Usahakan diverifikasi ya. Karena biasanya kalau teman-teman menambahkan nomor telepon itu kan nanti diminta verifikasi kode ya. Ada kode 4 angka yang akan dikirim nanti melalui handphonenya ataupun melalui email untuk memverifikasi, untuk meresmikan nomor ataupun email yang ditambahkan ya, seperti itu ya. Jadi harus diverifikasi, jangan ditambahkan saja tapi tidak verifikasi, sama aja tidak berfungsi gitu ya teman-teman. Harus diverifikasi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah masalah password ya. Ini mungkin dianggap sepele ya, masalah password. Ketika sudah punya akun harus mengganti password ataupun membuat password baru, karena ini sangat penting sekali teman-teman ya. Sedikit-sedikit reset password gitu ya. Itu kan repot. Jadi teman-teman ketika membuat password, usahakan password yang aman. Bukan paspor ya, password. Oke, jadi buat password yang aman dan saya sarankan 8 ke atas itu sangat aman, dan gunakan gabungan gitu ya, baik angka ataupun huruf abjad yang besar gitu ya ataupun simbol gitu ya. Gunakan. Namun ada beberapa simbol yang juga tidak bisa diterima ya, seperti plus itu masih diterima. Oke teman-teman, jadi itu masalah passwordnya, harus dibuat passwordnya yang kuat ya, yang kuat, jangan hanya 6 angka nama kelahirannya. Tapi sekarang Facebook sih secara otomatis akan mendeteksi bagaimana membuat password yang kuat gitu ya, dengan kombinasi beberapa simbol gitu ya. Oke, jadi itu masalah password. Kemudian setelah menulis password, usahakan ditulis di otaknya. Apa sih? Jadi usahakan diamankan gitu ya, disimpan di catatan gitu ya, dicatat gitu ya. Baik emailnya, nomor teleponnya, apalagi passwordnya itu dicatat, dan pastikan catatan teman-teman itu aman gitu ya, jangan sampai dibawa kemana-mana jatuh ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menyimpan catatannya tadi secara aman.
Karena ketika ada masalah itu sangat mudah sekali dipecahkan teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak mau catat ya simpan di kepalanya, tapi usahakan diingat gitu ya. Karena apa namanya ya? Ini masalah sepele, biasanya cuma sedikit kalau misalnya lupa password tinggal di reset gitu ya. Oke. Kalau misalnya sudah ditambahkan nomor telepon ataupun email atau teman-teman yang sudah mungkin agak sudah pengalaman gitu ya. Tapi yang baru gitu ya. Jadi usahakan dicatat gitu ya, teman-teman. Oke. Ketika teman-teman menambahkan nomor email, ini juga emailnya juga harus ditahu password untuk login ke Gmail, bukan password hanya ditahu login ke Facebook. Usahakan passwordnya karena ada 2, itu password yang digunakan login ke ke Facebook, password yang digunakan login ke Gmail ataupun Yahoo. Tapi biasanya sih kalau teman-teman yang pengguna baru biasanya sih sama gitu ya, di login passwordnya login ke email, itu juga yang digunakan login ke Facebook ya. Sampai sini paham? Selanjutnya jangan membagikan akun Facebooknya kepada orang lain gitu ya. Apalagi kalau memberitahukan passwordnya. Sekarang kan dianggap sepele gitu ya, login sama HP siapa, HP teman atau apa gitu ya. Nah ini biasanya misalnya kalau sudah login tidak log out gitu ya. Kalau teman-teman login di HP yang lain harus pastikan keluar gitu ya. Apalagi kalau misalnya di warnet gitu ya. Di warnet login pakai Facebook, kemudian langsung ditinggal ya. Usahakan dihapus gitu ya. Tapi biasanya sih kalau warnet-warnet ini, kalau misalnya apa namanya komputer sudah mati, biasanya secara otomatis akan membersihkan akan secara otomatis akan keluar gitu ya, ataupun historinya cajinya akan hilang. Oke, seperti itu. Ini cuma agar menjaga supaya nantinya akun teman-teman itu lebih aman gitu ya. Jadi jangan bebas memberikan akun kepada teman-teman ya, apalagi kalau misalnya passwordnya. Kemudian jangan terlalu sering login di sembarang HP gitu ya, ataupun handphone. Jangan sering login di sembarang HP, apalagi kalau misalnya tidak keluar gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Itulah beberapa cara yang sangat penting yang harus diperhatikan bagi pengguna lama, baik baru ataupun pengguna lama. Ketika teman-teman menambahkan akun, misalnya sudah ada akunnya nih, ingin menambah lebih dari satu gitu ya, usahakan mendaftarkan menggunakan nomor telepon yang lain ataupun email yang lain ya. Kalau bisa 2 akun, nomor yang berbeda dengan email yang berbeda. Oke, seperti itu. Biar nanti lebih mudah gitu ya. Dan usahakan passwordnya diingat dua-duanya gitu ya. Oke teman-teman. Nah, kenapa bisa ada kejadian gagal logging ya? Gagal logging. Gagal logging ini ya seperti tadi. Ketika misalnya diklik akun yang pertama dia mau logging atau akun yang baru, dia dialihkan secara otomatis ke akun yang pertama. Karena itu tadi sudah sinkronisasi tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Kalau misalnya teman-teman tidak paham ya masalah penjelasannya, silakan komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.